Assalamualaikum. Baik, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan pengertian dan cara perhitungan dari ketiga metode penyetahunan PPh 21. Kali ini saya akan coba berbagi pengalaman mengenai kelebihan dan kelemahan dari setiap tiga metode tersebut, sehingga kita bisa dapat menentukan metode mana yang cocok dipakai di perusahaan. Yang pertama, metode penyetahunan sesuai pemerintah. Kelebihannya adalah yang pertama, yang pasti sudah sesuai dengan ketentuan perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, mudah dalam melakukan memeriksa dan menghitung secara manual PPh 21 pada setiap bulannya. Kenapa? Karena data yang diperlukan hanya memakai data bulan itu saja, tidak memerlukan informasi penghasilan neto dan PPh 21 yang sudah dibayar pada bulan-bulan sebelumnya. Ketiga, karena mudah caranya, cara ini akan dipakai oleh Fiskus atau petugas pajak jika nanti ada pemeriksaan mengenai PPh 21. Kalau kelemahannya, pertama, penghasilan terakhir selalu dianggap atau diperkirakan sebagai penghasilan setahun. Maksudnya, jika kita naik gaji 8 juta ke 10 juta di bulan November, maka 10 juta itu akan dikalikan 12 untuk mendapatkan penghasilan neto setahun. Padahal kan bulan 1 sampai bulan 10 kita masih menerima 8 juta. Kedua, kemungkinan akan terjadi lebih bayar di akhir masa pajak. Lebih bayar di sini artinya bukan minus, tetapi akan terjadi penurunan besaran nominal PPh 21 di Desember akibat dari bulan-bulan sebelumnya sudah membayar PPh 21 secara lebih. Walaupun demikian, dalam SPT 1721A1 nantinya akan tetap nihil. Biasanya sudah di-adjust di perhitungan PPh 21 masa Desember. Yang kedua, metode penyetonan forecast. Kelebihannya, besaran PPh 21 per bulan lebih sesuai dengan penghasilan yang telah didapat. Kecil terjadi kurang atau lebih bayar di akhir masa pajak. Nah, kenapa bisa begitu? Karena penghasilan yang akan diperkirakan ke depan hanya untuk penghasilan terakhir saja, yang akan diprediksi akan diterima sampai akhir tahun pajak. Dan seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, video forecast ini akan memperhitungkan penghasilan dan PPh 21 bulan-bulan sebelumnya. Maka dari itu, perhitungan PPh 21 di setiap bulannya akan lebih akurat dibandingkan dua metode lainnya. Kalau kelemahannya, di sini ada beberapa tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Ya, ini sudah pasti karena tidak ada peraturan pemerintah yang mengatur cara penyetahunan forecast ini. Selanjutnya, sulit memeriksa perhitungan PPh 21 per bulan. Karena metode penyetonan forecast memerlukan data-data penghasilan dan PPh 21 bulan-bulan sebelumnya. Maka, untuk perhitungan PPh 21, misalkan kita mau ngitung PPh 21 Agustus, maka kamu harus merekap dahulu data-data penghasilan dan PPh 21 dari bulan Januari sampai bulan Agustus. Nah, lumayan ya. Nah, ini yang terakhir yang sulit. Jika terjadi pemeriksaan oleh Fiskus atau petugas pajak, metode penyetahunan yang digunakan adalah metode yang diatur pemerintah. Sesuai yang saya ketahui, saat kita atau perusahaan kita mengalami pemeriksaan oleh Fiskus, misalkan PPN, PPh Badan, atau PPh lainnya, Fiskus biasanya akan memeriksa pembukuan all tax, semua pajak. Dan jika terdapat temuan bersifat material di PPh 21, maka bisa jadi mereka akan memeriksa pembukuan PPh 21. Apakah sesuai jumlah penghasilan dengan PPh 21 yang sudah dibayar. Selanjutnya, metode penyetahunan dengan cara weighted average. Kelebihannya, pertama, kecil terjadi kurang atau lebih bayar di akhir masa pajak. Sama seperti metode forecast, karena metode weighted average ini sama-sama memperhitungkan PPh 21 dan penghasilan pada bulan-bulan sebelumnya untuk menghitung PPh 21 di setiap bulannya. Nah, dari sisi tax planning atau perencanaan PPh 21, nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu tax planning, saya akan jelaskan sedikit.
Tax planning itu adalah langkah perusahaan untuk melakukan pengambilan keputusan seputar pajak dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah. Jadi secara langsung kita tidak melanggar ketentuan pemerintah. Tapi jika seseorang akan melakukan tax planning, maka dia harus menguasai dan paham seputar ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, metode weighted average ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang memberikan tunjangan PPh 21 kepada karyawannya, sehingga karyawan tidak dibebankan dari potongan PPh 21 di setiap bulannya. Dan nantinya PPh 21 ini bisa menjadi biaya perusahaan dalam memperhitungkan PPh 21 badan. Nah, terus apa kaitannya dengan tax planning? Di beberapa kasus di lapangan yang saya temui, metode weighted average ini jika terdapat kenaikan penghasilan atau kenaikan gaji misalkan, maka besaran PPh 21 ini yang naik tidak banyak, tapi nyicil berangsur-angsur ke setiap bulannya. Nah, walaupun bulan depannya itu penghasilannya tetap, maka PPh 21 akan terus naik. Dampak dari PPh 21-nya yang bulan kemarin tidak naik sekaligus. Nah, dari sisi perusahaan, terlihat pembayaran PPh 21 terlihat nyicil bertahap ke KPP, jadi tidak bayar sekaligus. Nah, ada kelemahan dari metode weighted average ini. Nah, ini udah pasti ya, tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah, sama seperti metode forecast, karena tidak ada peraturan pemerintah yang mengatur cara metode forecast ini. Nah, tapi kalau saya temui ini banyak juga dipakai oleh konsultan-konsultan PPh 21 atau auditor ya. Selanjutnya, sulit memeriksa perhitungan PPh 21 per bulan. Ini sama juga seperti metode forecast karena memerlukan data-data penghasilan dan PPh 21 bulan-bulan sebelumnya. Nggak apa-apa sih kalau mau coba, tapi harus merekap data-data penghasilan bulan-bulan sebelumnya. Nah, ini jika terjadi pemeriksaan oleh Fiskus. Metode yang digunakan oleh Fiskus biasanya yang sudah diatur oleh pemerintah. Nah, ini juga sama seperti metode forecast yang sudah saya jelaskan kelemahannya di metode forecast. Biasanya Fiskus itu akan memakai metode penyetahunan sesuai pemerintah. Selanjutnya, besaran PPh 21 tidak stabil. Nah, ini yang sudah saya jelaskan sebagian di bagian tax planning. Ini saya ulang lagi, di beberapa kasus di lapangan yang saya temui, metode weighted average ini jika terdapat kenaikan penghasilan atau kenaikan gaji, overtime, THR atau bonus yang signifikan gitu, maka besaran PPh 21 yang naik akan terlihat nyicil. Jadi tidak langsung naik sekaligus naik gitu, tapi nyicil ke bulan-bulan berikutnya. Nah, cirinya apa? Nah, nanti pada bulan depannya, walaupun penghasilannya tetap, maka PPh 21 akan tetap naik terus-menerus tuh. Dampak bulan kemarin kita tidak bayar, kita tidak dipotong PPh 21 secara sekaligus. Nah, kita bisa lihat di sini, kalau dari sisi perusahaan, maka akan terlihat PPh 21 itu dibayarnya nyicil, bertahap ke KPP, tidak sekaligus. Next, saya akan jelaskan ketiga metode penyetahunan dalam matriks perbedaan hasil perhitungan PPh 21 beserta plus minusnya. Sekian pengetahuan yang bisa saya bagi untuk kali ini. Silakan subscribe dan share supaya saya semangat untuk membuat video seputar PPh 21. Jangan bosan belajar supaya kamu tak tergantikan. Terima kasih.